kajian lengkap tentang takbiratul ihram dalam salat sesuai tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat merupakan rukun Islam yang kedua dan menjadi pilar utama dalam ibadah seorang Muslim. Ia adalah bentuk hubungan langsung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat bukan sekadar aktivitas gerak dan bacaan, tetapi sebuah perjalanan ruhani yang penuh makna. Salah satu bagian penting yang menjadi pintu masuk dalam salat adalah takbiratul ihram, yaitu takbir pertama yang menandakan bahwa seseorang telah memulai salat. Tanpa takbiratul ihram, salat dianggap tidak sah. Maka dari itu, memahami tata cara takbiratul ihram sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui dan diamalkan. Pengertian takbiratul ihram. Secara bahasa, takbiratul ihram berarti takbir yang mengharamkan, yaitu takbir yang menyebabkan seseorang memasuki keadaan khusus, di mana perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan di luar salat menjadi tidak boleh dilakukan selama ia berada dalam salat. Secara istilah, takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar yang dilakukan di awal salat, sebagai tanda resmi dimulainya ibadah salat. Setelah takbir ini diucapkan, seseorang telah masuk ke dalam kondisi salat yang mengharuskan kekhusyukan, ketundukan, dan pemusatan hati kepada Allah. Dalil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, "Miftahus salati tuhur, wa tahrimuha takbir, wa tahliluha taslim." Pembuka salat adalah bersuci, pengharamnya adalah takbir, dan penghalalnya adalah salam. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan bahwa takbiratul ihram adalah syarat mutlak untuk masuk ke dalam salat. Tanpa takbir ini, seseorang belum dianggap sedang melaksanakan salat. Tata cara takbiratul ihram sesuai ajaran Nabi. Pertama, berdiri tegak jika mampu. Sebelum bertakbir, seseorang berdiri dengan tegak menghadap kiblat, terutama dalam salat wajib. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة وكبر. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berdiri untuk salat, beliau menghadap kiblat dan bertakbir. Kedua, mengangkat tangan sejajar bahu atau sejajar telinga. Mengangkat kedua tangan adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan saat takbiratul ihram. Gerakan ini menyertai ucapan Allahu Akbar sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. Dalilnya adalah hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salat rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima mankibaihi thumma kabbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berdiri untuk salat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan bahu, lalu bertakbir. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, disebutkan beliau mengangkat tangan sejajar dengan telinga. Thumma rafa'a yadayhi hatta hada bihima udhunayhi. Kemudian, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Hukum mengangkat tangan saat takbiratul ihram menurut para ulama. Mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali menyepakati bahwa mengangkat tangan saat takbiratul ihram adalah sunnah, bukan wajib. Artinya, jika tidak dilakukan, salat tetap sah, namun ia kehilangan keutamaan sunnah Rasulullah. Perbuatan ini merupakan tanda ketundukan dan pengagungan kepada Allah saat memasuki ibadah salat. Ketiga, mengucapkan Allahu Akbar. Ucapan ini adalah inti dari takbiratul ihram. Cukup mengucapkan Allahu Akbar saja, tanpa tambahan apapun. Para ulama dari 4 mazhab sepakat bahwa takbiratul ihram adalah rukun salat. Jika seseorang tidak melafalkannya dengan benar, maka salatnya tidak sah. Keempat, meletakkan tangan di atas dada. Mengucap takbir, tangan diletakkan di atas dada dengan posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Hal ini berdasarkan hadis. Kana yada'u yadahu al-yumna 'ala al-yusra fi salat. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dalam salat. Hadis riwayat Bukhari. Pendapat Imam Syafi'i. Di dalam kitabnya yang berjudul Al-Um, beliau menjelaskan bahwa adalah syarat sah salat.
Jika tidak dilakukan dengan ucapan yang benar, maka salat tidak sah. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu, beliau menjelaskan bahwa yang paling utama adalah mengangkat tangan sejajar dengan telinga dan takbir diucapkan bersamaan dengan gerakan tangan tersebut. Imam Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali, dalam Mughni, beliau menyebutkan bahwa takbir harus diucapkan dengan lisan. Tidak cukup hanya dengan niat di dalam hati. Pendapat ulama Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau sangat menekankan pentingnya mengikuti langsung tuntunan Rasulullah dalam tata cara salat, termasuk takbiratul ihram, dan menghindari tambahan-tambahan yang tidak berasal dari hadis yang sahih. Kiai Haji Hashim Asy'ari, dalam Risalah Al-Husna, bahwa takbiratul ihram adalah syarat sah salat dan harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan kehadiran hati. Refleksi. Takbiratul ihram bukan sekadar gerakan atau ucapan pembuka. Ia adalah gerbang masuk menuju pertemuan seorang hamba dengan Tuhannya. Dengan mengangkat tangan, kita seakan-akan sedang melepaskan dunia dan menaruh seluruh perhatian kita hanya kepada Allah. Saat berkata Allahu Akbar, kita sedang menyatakan bahwa Allah Maha Besar atas segala hal di dunia ini. Maka hadirlah dengan hati yang penuh khusyuk, karena sejak takbiratul ihram diucapkan, kita telah memulai perjalanan menuju kedekatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan, takbiratul ihram adalah pintu masuk menuju ibadah salat. Ia dilakukan dengan berdiri tegak, mengangkat tangan sejajar bahu atau telinga, mengucapkan Allahu Akbar dengan lisan, dan meletakkan tangan di atas dada. Mengangkat tangan merupakan sunnah yang sangat dianjurkan, sesuai tuntunan Nabi sebagai simbol kepastian pengagungan. Takbiratul ihram bukan hanya bentuk gerakan, tetapi juga pernyataan hati yang tulus, bahwa kita meninggalkan urusan dunia dan hanya menghadap kepada Allah. Doa penutup. Allahumma ij'al salatana qurrata uyunina, waftah lana fiha abwaba rahmatik, ووفقنا للاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, jadikanlah salat kami sebagai penyejuk hati kami. Bukakanlah melalui salat ini pintu-pintu rahmat-Mu. Dan berilah kami petunjuk agar mampu mengikuti sunnah Nabi-Mu Muhammad. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan dari Allah menyertai sahabat semua.